Ini mau berbuka puasa masih hujan guys. Seperti biasa saya sore menjelang berbuka ya sambil kasih makan dulu. Ini ada peliharaan ikan ini. Ini ikan hasil saya mancing ya guys. Kasihan udah 2 hari tidak makan. Halo bebek, bebek apa angsa itu? Mau nggak? Kur 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 kur. Waduh, itu ada gurame, ada tawes. Dulu saya hobinya mancing, jadi saya taruh di sini guys. Nah ini di depan rumah hujan. Tuh mendungnya tuh. Ini banyak kembang-kembang nih, istri saya hobinya tuh kembang ya. Tuh. Kur 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 kur. Kur 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 kur. Tips ngasih makan ikan tuh jangan terlalu banyak. Cepat mati nanti. Ya mudah-mudahan nanti tahun baru bisa dibakar. Ini ada guraminya. Kita ngumpul-ngumpul guys, bakar-bakar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Tetap puasa ya? Oke, ini lanjutan video sebelumnya ya. Kasusnya HP ini Asus dari rongsokan. Saya beli 50.000 dalam keadaan mentok logo Asus ya. Lalu saya coba hard reset, dia tidak bisa masuk ke mode recovery. Setelah itu saya bypass dengan beberapa file ya, dan ini hasilnya. Dia muncul logo Intel lalu masuk ke mode recovery seperti ini atau Droid boot ya. Indikasi dari HP ini adalah rusak di bootnya. Lalu sudah kita perbaiki di video sebelumnya. Untuk tahapan selanjutnya kita akan melakukan flashing di HP ini ya. Buka dulu untuk Asus Flash Tool. Dan untuk tools ini sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Boleh sobat semua download ya. Oke, kita pilih dulu modelnya yaitu ZC451CG. Nah ini dia biasanya kolom 2 ya dari bawah. Lalu kita pilih firmware-nya. Firmware ini saya gunakan dan saya sudah sertakan ya di kolom deskripsi. Klik untuk di kolom wipe data, kita pilih yes. Lalu kita akan colokkan kabel data ya tanpa tombol apapun. Jadi langsung colok saja, kita klik start. Nah, hingga dia terdeteksi nomor serial seperti ini ya. Biarkan HP kondisi seperti itu. Lalu kita pilih ini ya, checklist. Lalu klik start, lalu klik yes wipe data, kita klik yes. Nah otomatis dia proses flashingnya berjalan ya. Oke, ini proses flashing sedang berjalan. Real time-nya di saat kita flashing itu kurang lebih 15 menit ya untuk proses flashingnya. Jadi untuk metode ini bisa digunakan untuk yang mentok Intel Inside juga ya. Kategori ini biasa disebut dengan the break atau soft break. Kasus ini juga sering ditemui ya untuk di Asus Zenfone C. Oke, kita tunggu hingga proses flashingnya selesai ya. Dan perlu diperhatikan untuk Asus Flash Tool gunakan yang versi 10.0.11 ya.
jangan gunakan versi di atasnya karena dia akan mendapati beberapa masalah ya. Oke, ini saya zoom untuk penampakan di HP-nya. Jadi HP itu biarkan kondisi seperti itu karena dia juga memproses ya. Selain menggunakan Asus Flash Tool, ada yang menggunakan ADB ataupun ada yang menggunakan versi tools lain ya. Nah, ini kita tunggu ya proses flashingnya. Jadi tahapan untuk kasus softbreak ya, tahapan pertama kita maksimalkan, kita perbaiki untuk bootingnya dengan file-file yang sudah disediakan ya di video sebelumnya. Lalu setelah bisa masuk ke mode recovery, kita tinggal lakukan flashing. Nah, sekarang ini tahapan flashingnya. Oke, sudah muncul warna hijau ya, flash image successful, itu artinya proses selesai. Dan seketika muncul logo Asus beserta Intel Inside ya. Cabut kabel datanya. Di komputer tuh jika terjadi error itu close saja, tidak masalah. Oke, kita tunggu hasil bootingannya ya. Jadi untuk kasus di Asus, bila menemui logo Intel Inside, dia stuck di logo itu, lalu dilakukan bypass untuk Droid bootnya, dia masih tetap keadaannya Intel Inside, berarti indikasinya eMMC sudah korup ya dan tidak kuat lagi. Oke, ini kita sambil menunggu proses bootingannya. Ya, alhamdulillah muncul ke welcome ya seperti ini. Lalu kita pilih bahasa Indonesia. Lalu pilih next. Nah, ini pilih next. Sambungkan internet. Bebas, selanjutnya saja. Nah, ini pilih WiFi, nonaktifkan saja ya. Lalu ini tidak sekarang, pokoknya next berikutnya hingga dia ke tampilan menu ya. Ada di kasus tertentu setelah flash itu HP tidak bisa dicas ya. Itu bukan kerusakan di hardware, namun kita harus flash lagi, diupdate dia supaya bisa ngecas. Saya tidak tahu HP ini setelah kita lakukan flash apakah dia terjadi permasalahan seperti itu. Kita nanti akan cek ya. Nah, ini sudah tampil ke menu ya. Lalu kita akan cek dulu untuk IMEI-nya ya. Apakah IMEI muncul? Alhamdulillah IMEI muncul ya. Nah, ini HP ini kelihatan mulus ya, tapi ya karena memang permasalahannya yaitu mentok di logo. Oke, kita akan cek selanjutnya. Karena ini HP rongsokan ya, harus kita cek. Cek apa lagi ya? Oh, kamera saja. Kita cek kamera. Mungkin ada yang bertanya ya, apakah nanti bisa kambuh lagi? Jika eMMC masih sehat, ini aman ya, tidak akan kambuh lagi. Oke, untuk kamera mantap jiwa, mempesona ya, masih lumayan oke. Lalu ada juga yang bertanya di kolom komentar, Bang Tekso, ini bisa dilakukan untuk Asus Zenfone yang lain tidak? Jadi metode untuk bypass ini sementara untuk di Asus Zenfone C ya. Nah, ini adalah Asus Zenfone Z007. Saya belum pernah nyoba untuk di Asus Zenfone 4, Zenfone 5 ya. Tapi kalaupun nanti ada filenya bisa saya share. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita cek lagi ya.
Ya, ini saya sudah ke counter lagi. Saya akan coba. Wah, jangan gagal fokus ya sama tangan saya. Tadi tiba-tiba itu saya mau menguliti kabel dengan cutter, malah sruk. Alhamdulillah kena. Oke, kita langsung buka saja ya, karena saya akan cek dengan kartu SIM ya, apakah dia baca, apakah muncul sinyal. Kalau untuk Asus Zenfone C ini, kalau di daerah saya ya masih laku ya, kalaupun dijual bekasan masih ada yang minat, masih banyak lah. Oke, saya nyalakan ya. Asus in search of incredible increase of incredible. Jadi ada yang mengartikan ya, itu apa lupa saya, kemarin ada yang mengartikan itu. Oke, sudah tampil ke tampilan seperti ini dan kelihatannya sinyal aman ya. Ya, sinyal mentok guys. Lalu untuk layar, alhamdulillah LCD tanpa ada ya masih bagus ya, LCD tidak ada nggak ada bopeng, nggak ada tompel. Oke, lalu saya akan cek lagi apalagi ya. Oke, ini coba kamera lagi ya. Yang penasaran, tadi saya coba di rumah, jadi hasilnya itu seperti ini, masih lumayan lah ya, karena biasanya untuk HP second nih yang sering dicek utama itu kamera ya, kalau untuk di counter saya itu. Untuk suara semua berfungsi dengan baik. Lalu oh ya, ini belum saya coba tes ya pengecasan, karena biasanya habis di flash itu ada yang tidak mau ngecas. Pastikan dulu terhubung dengan baik ya, jika tidak ada respon. Nah, ini belum ada respon. Kalau ternyata tidak ada respon pengecasan ya, di flash ulang, ada update-annya supaya bisa ngecas. Ya, saya coba cas yang lain dulu ya, untuk memastikan apakah ini bisa ngecas atau memang terdapat permasalahan setelah di flash tuh, biasa ada yang nggak mau ngecas. Saya akan pastikan dulu. Oh, ternyata bisa guys. Dan bisa ngecas ya, dan siap untuk digunakan. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.